Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ada kabar duka lagi ya bagi teman-teman yang menggunakan pakan dari pabrikan Pokpan. Untuk tanggal 26 besok mengalami kenaikan lagi, yaitu 200 per kilonya. Jadi per karungnya nanti akan naik 10.000. Oke teman-teman, kita lanjut videonya ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan pakan pabrikan produk dari Pokpan, nanti pada tanggal 26 April 2021 itu akan mengalami kenaikan lagi ya teman-teman. Jadi intinya mau pakan pabrikan jenis apa, untuk saat ini merek apapun itu semuanya akan mengalami kenaikan terus teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk mensiasati agar nantinya kita masih untung untuk ternak puyuh ya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan pakan murni, ini sangat berpengaruh besar untuk kelangsungan peternakan kita ya teman-teman. Jadi dalam kita beternak puyuh itu kita jangan tergantung dengan pakan pabrikan ya teman-teman. Nah, makanya disinilah kita dituntut untuk sekreatif mungkin memberikan pakan alternatif, pakan campuran ya. Biar apa? Ya biar kita beternak puyuh itu masih mendapatkan sisa yang lumayan lah. Jadi orang ngepres banget. Kalau teman-teman pakai pakan puyuh yang murni, wes itu saya pastikan teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang sangat mepet. Jadi kita harus membuat pakan sendiri teman-teman, jangan tergantung dengan pakan pabrik ya. Maksudnya membuat pakan sendiri, kalau kita bisa meninggalkan pakan pabrikan itu susah teman-teman. Karena kalaupun kita bisa membuat pakan yang oplosan sendiri tanpa menggunakan pakan pabrikan, itu saya rasa hasilnya juga tidak akan sebagus pakan pabrikan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kita ya tetap menggunakan pakan pabrikan, tapi kita harus pandai-pandai dalam mengoplosnya menggunakan bahan-bahan yang sekiranya nanti kita beternak puyuh itu masih mendapatkan keuntungan lah teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita beternak puyuh itu kok malah rugi ini yang gopo ya kan. Nah ini teman-teman lihat ini adalah pakan yang saya gunakan. Nah ini campuran dengan menggunakan bekatul 30 kilo saja ini. Jadi saya di sini menggunakan pakan itu hanya pakan murni P500 dengan campuran bekatul saja. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan pakan murni, apalagi jenis puyuhnya itu adalah jenis puyuh yang peksi, yang badannya besar, saya rasa untuk keadaan yang saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan, yang banyak itu sulit sekali teman-teman. Karena pakan melambung tinggi dan harga telurnya itu juga tidak akan naik. Tidak ada kenaikan harga telur, tapi pakannya itu adalah naik terus ya. Bagi teman-teman yang masih menggunakan pakan pabrikan, itu saya sarankan untuk segera membiasakan puyuh-puyuhnya itu menggunakan pakan campuran ya teman-teman. Jadi agar nanti puyuh kita itu terbiasa dengan menggunakan pakan yang oplosan, pakan campuran dengan bekatul atau dengan bahan-bahan lainnya, itu terserah teman-teman ya.
Jadi untuk masing-masing peternak, untuk cara mengoplos pakannya itu berbeda-beda teman-teman. Campurannya juga berbeda-beda dan hasilnya juga berbeda-beda. Makanya dalam kita beternak puyuh itu kita tidak bisa samakan untuk satu peternak ke peternak lain mendapatkan keuntungan yang sama, masa akhirnya sama, itu tidak bisa. Karena banyak faktor teman-teman ya. Banyak faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup puyuh kita dan produksinya, itu banyak faktor ya. Saya di sini menggunakan pakan P500 setelah berkali-kali mengalami kenaikan. Saat ini adalah 325 per karungnya, itu 325 untuk jenis pakan P500 dari New Hope, itu 325. Kemudian harga telur di sini masih tetap saja 190. Kalau kita menggunakan pakan P500 murni ya, pakan murni P500, kita masih mendapatkan keuntungan. Tetap kita masih mendapatkan keuntungan, biarpun tidak banyak, tapi masih tetap mendapatkan keuntungan. Biasanya untuk pakan murni untuk 1000 ekornya itu perharinya minimal kita bisa menghasilkan bersih itu di antara 50.000 sampai 70.000 ya. Normalnya segitu. Menggunakan pakan murni untuk 1000 ekor puyuh itu 50.000 sampai 70.000. Nah, jadi di kisaran itu. Kalau ada yang menghasilkan sisa bersihnya di bawah 50.000, berarti ada yang tidak beres. Pasti produksi telurnya tidak bisa maksimal, dan yang mempengaruhi produksi telur tidak maksimal itu banyak faktor. Kemarin sudah saya jelaskan, faktornya dari faktor eksternal maupun internal sangat berpengaruh ya. Yaitu faktor dari faktor kandang, lingkungan, faktor cuaca, dan faktor bibit dari faktor internalnya itu juga sangat berpengaruh. Makanya saya di sini dalam peternak puyuh saya tidak pernah menggunakan pakan murni ya, kecuali puyuh tersebut dalam masa pembesaran dan masa awal bertelur. Kalau masa pembesaran dan awal bertelur itu saya tetap menggunakan pakan murni. Saya tidak akan mencampur pakan sebelum puyuh tersebut bertelur maksimal. Nah, biasanya yang saya lakukan di sini adalah kalau puyuh tersebut sudah bertelur di kisaran 80-90%, itu baru saya kenalkan pakan yang menggunakan oplosan pekatul. Jadi di sini saya hanya menggunakan pakan oplosan pekatul saja, tidak menggunakan pakan yang lain. Kemarin saya pernah menggunakan tepung ikan ya, dan hasilnya sangat bagus. Tapi karena pasokan tepung ikan ini di sini kalau ordernya tidak banyak, dia tidak mau kirim teman-teman. Jadi saya serba salah. Kalau saya order banyak, belum sampai habis itu sudah berjamur semua. Kemarin saya sampai membuang semuanya untuk beberapa karung itu tepung ikan karena berjamur teman-teman ya. Karena berjamur. Tepung ikan itu sifatnya panas, kalau tidak cepat-cepat kita pakai itu berjamur. Akhirnya saya mau order sedikit tapi tidak mau antar. Nah, ya wes, aku pakai ke campuran yang sebelumnya, yaitu 30 kilo bekatul dicampur dengan 50 pakan murni. Untuk pemberiannya tidak langsung 30. Saya perkenalkan dulu 5 kilo dulu bekatul, kemudian bisa tambah lagi 10 kilo, 15 kilo seperti itu. Tujuannya adalah agar pencernaan puyuh tersebut tidak kaget ketika beralih dari pakan murni ke pakan oplosan. Dan yang saya hasilkan, yang saya rasakan itu puyuh saya walaupun pakai campuran 30 kilo bekatul dan pakan murni 50 kilo saja tanpa bahan campuran yang lain. Kemarin saya sudah buat videonya dari 3000 ekor puyuh yang sudah berproduksi normal ya, 3000 ekor puyuh yang sudah berproduksi normal itu menghasilkan berapa kemarin? 3 dus lebih 2 ram. Nah, 3 dus lebih 2 ram. Jadi seperti itu. Untuk puyuh yang belum produksi normal kemarin belum saya hitung ya.
Jadi ada di kandang luar yang belum berproduksi, bukan di kandang ini, di kandang luar, karena belum ada dananya untuk membuat kandang khusus lagi. Nanti kalau sudah ada kandang khusus, sudah ada dananya, saya buat kandang khusus lagi, sehingga kapasitas puyuh saya di sini bisa 5.000 ekor teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semangat terus yang masih beternak puyuh. Ini adalah ujian, oke? Bukan seleksi alam yang menyeleksi kita, tapi adalah diri kita sendiri yang menyeleksi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.